Kayak apa? Apa deh? Cacing, betul. Kalau bahasa ilmiahnya apa cacing tuh? Worm itu bahasa Inggris ya. Kalau ya betul ya. Worm. Kalau bahasa ilmiahnya apa kira-kira? Hah? Apa deh? Tinea, ya itu jenisnya ya, betul. Salah satu apa genus ya, genusnya itu Tenia ya, Tenia saginata ya betul, Tinea solium ya itu betul ya. Ada lagi ya. Jadi kalau kita helmin ya, kalau kita bicara tentang cacing itu kita bisa bilang istilahnya dalam parasit itu helmin ya, helmin. Kemudian ada juga selain cacing apalagi dek? Tungau, betul, tungau ya. Tungau mungkin ada pengalaman deh sama tungau. Ya, oh kira pernah infeksi tungau. Tungau bisa di ini ya, berupa debu itu juga bisa ya, ya. Di apa? Di kasur atau mungkin di badan atau mungkin di rambut juga bisa ya. Ada lagi yang pernah tahu mungkin dari mbak-mbak cantik ya, adik cantik yang di depan ini. Ini anu ya, seragam memang hari ini monokrom ya. Hitam dan hijau. Ada yang tahu parasit apa lagi selain cacing? Kemudian ada apa tadi? Apa tadi bilang apa? Tungau ya, tungau. Ada lagi? Kutu ya, kutu bisa, betul. Kutu, ya. Ya, jadi kayak malaria gitu ya, malaria. Kemudian kalian kenal berbagai macam jenis cacing ya, tidak hanya tinea, tapi nanti kalian mengenal berbagai macam ordo, genusnya dan juga spesiesnya, itu juga termasuk dalam parasit juga ya. Kemudian filaria yang apa menderita mungkin ada yang dari pekalongan, ya, ayus nia, ayus dan nia. Iya, oh nia, ya tidak hanya terkenal dengan batiknya ya, tapi juga di situ kalau masih ada nggak ya deh ya kasusnya ya, kalau kaki gajah masih ada, belum pernah dengar ya. Jadi kaki gajah itu memang bentuk dari infeksi parasit yang mengenai dari kelenjar getah beningnya ya, terutama di bagian selangkangan ya, jadi nanti bisa membesar gitu ya. Nah, oke. Bisa kita mulai? Oke, ya. Nah, jadi untuk imunologi parasit itu adalah merupakan ilmu yang mempelajari tentang sistem imun pada parasit dengan melibatkan kumpulan sel dan protein yang memproteksi organ tubuh manusia. Ya, jadi ini adalah suatu mekanisme proteksi di dalam tubuh kita supaya kita tidak menjadi lebih parah atau paling enggak kita bisa terhindar ya, terhindar dari gejala-gejala yang muncul akibat infeksi parasit tadi ya. Ini oke. Nah, nanti yang akan kita pelajari di sini adalah terkait dengan epidemiologinya. Kemudian ya tadi kita juga akan belajar di sini tentang helmin ya. Helmin itu ada banyak genusnya, ada platyhelminthes, nematoform ya, sampai pentastomida dan juga ini apicomplexa itu yang termasuk di dalamnya adalah malaria, Toxoplasma gondii dan Cryptosporidium. Nah, kenapa sih kita perlu belajar tentang helmin atau tentang apicomplexa ini? Karena memang di dunia secara dari sisi epidemiologinya ya, helmin itu ternyata dia bisa menginfeksi sebanyak 300 juta orang ya secara global. Dan apabila kita hitung-hitung nih infeksi Ascaris ya, Ascaris lumbricoides itu kalian kalau bayangkan dia panjangnya bisa 2 meter ya deh. Jadi setinggi kalau pemain basket tuh Michael Jordan ya. Nah, itu bisa setinggi itu di dalam tubuh manusia. Jadi dia bisa melungker-melungker di dalam usus ya. Nah, itu kenapa pada akhirnya helmin ini penting untuk kita pelajari ya. Jadi dari satu pada setiap 4 orang di dunia itu terinfeksi oleh Ascaris. Nah, kemudian yang dari genus Apicomplexa kita juga mengenal adanya malaria ya. Malaria itu sebanyak 100 juta kasus baru yang nampak per tahunnya. Walaupun memang adanya di negara-negara tertentu juga ya Dek ya. Tapi di Indonesia juga kita masih endemis ya.
Kemudian ini kalau angka kematiannya juga tinggi ya, dia 1 juta kematian di dunia. Dan memang yang individu-individu rentan seperti contohnya anak-anak, kemudian ibu hamil ya, itu juga termasuk yang memiliki resiko tinggi. Oke, perkenalan dulu ya. Jadi memang untuk kita dalam merespon imun itu ada 2 ya, Dek ya. Jadi ada sistem imun yang alamiah, ada juga yang sistem imun yang adaptif ya. Kelemahan dari sistem imun alamiah itu memang dia tidak spesifik ya, Dek ya. Dia tidak spesifik responnya, tetapi dia responnya itu cepat ya. Jadi pertama kali jika kita terinfeksi suatu penyakit, maka respon yang awal itu adalah sistem respon imun yang alami ya, walaupun dia tidak spesifik ya. Kemudian setelah itu baru diaktifkan dengan mekanisme mobilisasi dari sel imun yang lain dengan memproduksi sitokin, kemudian aktivasi komplement ya, kemudian aktivasi imun untuk meningkatkan pembersihan dari sel-sel mati dan juga kompleks antibodi ya. Nah, apabila dari semua mekanisme ini kemudian gagal, maka akan dimulai yang namanya mekanisme imun, namanya apa, Dek? Imun adaptif ya, imun adaptif. Nah, imun adaptif itu ada 2. Pernah dengar nggak humoral sama seluler atau baru dengar sekarang? Pernah ya? Dulu sudah pernah ada kuliah imunologi? Sudah ya? Blok berapa? Masih ingat? Blok ini juga? Oh ya. Yang ngasih siapa? Bu Nurul? Ya, Bu Nurul. Oke. Nah, ini lanjutannya dari Bu Nurul ya. Jadi kalau kemarin kalian belajar tentang istilah-istilah mungkin sel T helper, CD4 ya. Pernah dengar ya paling kayak CD8, sel T sitotoksik ya. Ada makrofag ya. Nah, nanti kita ini akan mengkaitkannya dengan penyakit ya. Kalau kemarin kan kalian belajar tentang basic-basicnya, sekarang kita akan mengkaitkan dengan bagaimana respon kita apabila terkena suatu penyakit. Nah, tadi ini alamiah ya, Dek ya. Kemudian nanti kalau kita di sini imunitasnya itu adalah adaptif, maka respon tubuh kita ya ini, Dek, yang adaptif ada 2, yaitu imunitas humoral dan juga ada imunitas seluler. Mungkin yang di belakang nggak kelihatan, tapi tadi sudah di-share sama Kosema juga ya. Ya ada di situ sama di sana. Oke. Ya. Jadi untuk imunitas humoral itu dia selektif untuk mikroba yang ekstraseluler. Apa, Dek? Mikroba yang ekstraseluler ya. Ya, mikroba ekstraseluler contohnya misalnya dia adalah bakteria ya. Kemudian di sini dengan adanya aktivasi dari limfosit B ya, limfosit B, dia akan memproduksi yang namanya antibodi ya. Antibodi ini kemudian dia akan menetralisasi yang bakteria tadi sehingga terjadi lisis ya. Dan lisis ini kemudian dia akan difagositosis oleh makrofag ya atau polimorfonuklear. Nah, kemudian bagaimana untuk yang imunitas seluler? Ya, imunitas seluler ini aktif dengan adanya mikroba intraseluler ya, Dek ya. Contohnya adalah virus ya. Virus dia akan menginfeksi di dalam sel ya. Kemudian dengan bantuan dari antigen presenting cell atau kita singkat APC ya, kemudian dia akan mempresentasikan si virusnya ini ya keluar sini, kemudian akan ditangkap oleh reseptor yang ada di sel T helper ya, sel T helper kemudian akan diproses di sini, akhirnya akan menginduksi sitokin ya, akan menginduksi sitokin. Sitokin ini kemudian akan ditangkap oleh reseptor sitokin ya. Kemudian terjadi proliferasi dan aktivasi dari sel efektor ya. Contohnya sel efektor itu apa? Jadi ada sel T sitotoksik atau sel T CD8. Kemudian juga ada natural killer cell yang akhirnya terjadi lisis dari sel yang terinfeksi. Gitu. Kira-kira kecepatan atau bingung? Gak ada pilihannya ya, kecepatan atau bingung berarti jelas ya.
Sudah jelas? Oke. Ada yang mau mengulang? Kelihatan nggak? Bisa ya? Oke. Jadi gitu ya prosesnya, nanti bisa kalian cek lagi ya, baca lagi ya. Oke. Nah, untuk infeksi tadi, secara global kita mengenal ada infeksi bakteri, virus, dan protozoa. Kemudian juga ada infeksi helmin ya, infeksi helmin. Nah, di dalam infeksi protozoa, bakteri, dan virus itu kita mengenal respon imun tipe 1 ya, ada interleukin 12, interleukin 17, dan interferon gamma. Dan di sini tentunya ada sel-sel juga yang berperan lainnya ya, ada T helper 1, T helper 17 ya, kemudian makrofag, beta B sel, kemudian neutrofil, di mana di sini akan apabila kita tidak bisa mengcover dari infeksi tadi, maka akan menimbulkan inflamasi ya yang berbahaya buat tubuh kita. Tetapi apabila bisa, maka akan terjadi homeostasis ya. Begitupun dengan helmin sama ya. Jadi di sini respon imun tipe 2-nya ada interleukin 4, 5, 13 dan 10. Kemudian sel-sel yang berperannya ada berbagai macam di sini dan dia bisa menimbulkan harmful inflammation juga ya. Jadi kalau dia lebih tinggi yang harmful inflammation-nya, maka akan menyebabkan alergi atau fibrosis ya. Oke. Yang pojok sini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Terus sorry. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi, yaitu ke respon imun helminnya. Kalau tadi kan kita secara umum ya. Nah, di dalam, nah kalian tadi yang ada bilang apa Dek? Taenia gitu ya. Taenia itu nanti di selanjutnya ya, di slide selanjutnya. Jadi di kita di Indonesia itu dikenal dengan 24 spesies nematoda yang secara umum menginfeksi manusia ya. Jadi contohnya ini kita bagi menjadi beberapa ordo ya. Jadi ada Trichocephalida, Oxyuris, Spirunirida ya. Kemudian ada Ascaris ya yang tadi ya bisa panjang sekali cacingnya, Ascaris lumbricoides. Kemudian ada Strongyloides ya. Ini ternyata semua ini respon imunnya itu tidak berbeda ya. Jadi semuanya ini adalah sama ya, tidak bergantung pada ordo yang ini kemudian respon imunnya bagaimana, tidak, tetapi semuanya sama untuk helmin ya. Dan ini adalah morfologinya secara umum, nanti kalian akan pelajari lebih detail di praktikumnya. Nah, di sini apabila si helminnya tadi dia menginfeksi tubuh manusia, maka dia bisa melewati paru-paru dan juga dia bisa melewati intestinal ya. Jadi apabila dia ya melewati paru-paru ya di sini ya, ini adalah lapisan epitel paru-paru, maka dia akan memproduksi interleukin 25 dan juga interleukin 33 yang kemudian akan mengaktifasi sel alamiah. Apa saja sel alamiah itu? Ada sel dendritik ya, kemudian sel limfoid ya. Jadi yang dipicu ada 3 ya Dek ya, sel dendritik, sel limfoid, dan juga ada sel makrofag ya, sel makrofag. Nah, setelah diaktifasi maka akan terjadi stimulasi dari dendritik selnya juga ya, stimulasi dari dendritik sel dan juga menstimulasi spesifik ke T helper 2 ya, T helper 2. Kemudian akhirnya akan mengamplifikasi dari interleukin 4, 13 dan interleukin 5 ya, yang pada akhirnya akan menyebabkan aktivasi dari makrofag itu sendiri. Jadi ini istilahnya saling menstimuli ya Dek ya. Jadi dari tadi yang innate immune response yang ada 3 ya, sel dendritik, kemudian sel limfoid, kemudian sel makrofag, dia akan menginduksi spesifik dari sel T helper 2 ya. Kemudian di sini dia akan memproduksi semacam sitokin ya, interleukin 4 dan juga interleukin 13, sehingga akan mengaktifkan makrofag ya, dan juga akan menyebabkan aktivasi juga pada akhirnya yaitu eosinofil, sehingga ini berimplikasi pada serangan imunitas ya, antibodi di dalam tubuh kita terhadap larva dari helmin tadi ya. Jadi seperti itu mekanismenya ya.
Kemudian untuk yang intestinal ya, untuk yang intestinal di sini juga sama ya Dek ya. Ternyata peran dari interleukin 25 dan interleukin 33 itu dia akan menginduksi yang namanya sel basofil ya, basofil. Kemudian juga apa? Ada limfoid ya, ada limfoid di sini ya. Ini warnanya ungu sama ya Dek ya. Ada sel limfoid, kemudian dari basofil dan limfoid itu masing-masing akan menginduksi sel T helper 2 yang kemudian memicu sel beta, kemudian akan memproduksi atau menginduksi dari makrofag yang akhirnya dia akan menyebabkan pengurangan rasa sakit ya, pengurangan gejala-gejala yang ada dari Helminthia tadi. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, jadi nanti prosesnya secara garis besarnya seperti itu, bisa dicek mungkin hal-hal yang penting itu apa ya, maksudnya dari mulai interleukin 25, interleukin 33, kemudian dia menginduksi sel limfoid apa ya gitu. Nah, kemudian untuk filaria yang tadi saya bilang ada di Pekalongan tadi ya, Dek ya. Jadi filaria itu termasuk dalam nematoda ya. Jadi ini ada beberapa percobaan ya. Jadi filaria yang menginfeksi manusia dan juga hewan ternak dan juga tikus itu dia bisa menghambat respon imun ya terhadap protein Wolbachia juga ya di sini. Nah, di sini respon imun yang terjadi pada cacing filaria itu yaitu dengan memproduksi fase akut inflamatori ya Dek ya. Seperti contohnya dia akan menstimuli dari tumor nekrosis faktor ya. Kemudian juga T helper 1 dan T helper 2 ya berkontribusi pada mekanisme inflamasi dan juga sel efektor. Nah, tetapi kalau kita lihat memang filaria ini sendiri dia bisa bertahan hidup lama di dalam tubuh manusia karena seseorang yang misalnya terinfeksi itu sekitar mungkin 15 tahun yang lalu gitu ya, 20 tahun yang lalu itu baru muncul gejalanya seperti kaki gajah atau mungkin inguinalnya yang membesar atau misalnya skrotumnya yang membesar itu baru muncul 15 tahun kemudian. Nah, ini kira-kira kenapa? Ya, karena di sini terjadi mekanisme penghindaran imun atau imun evasion ya, imun evasion. Ya, jadi ini nampak pada infeksi nematoda atau filaria tadi ya dengan supresi secara bersamaan pada T helper 1 dan T helper 2. Jadi dia akan menghindari atau menyebabkan tidak adanya kerusakan pada jaringan ya, makanya dia tidak dikenal oleh sistem imun, dia bisa bertahan lama di situ karena adanya supresi dari T helper 1 dan juga T helper 2. Nah, itu alasannya kenapa dia bisa bertahan lama di dalam tubuh. Ya, oke. Nah, ini untuk poin-poinnya ya. Poin-poinnya itu yang saya kasih merah-merah ya, Dek ya. Jadi di sini untuk respon imun alamiah itu apa yang kalian tahu? Kalau respon imun alamiah yang bekerja dulu apa nih? Kulit ya, nah, betul kulit ya. Jadi kulit itu yang bekerja dulu untuk menghalang dari infeksi apapun ya, baik itu bakteri, virus ya, atau parasit ya. Jadi dia pertama kali akan mempenetrasi dari kulitnya ya, kulit tubuh kita. Kemudian di sini akan terjadi aktivasi dari respon imun alamiah ya. Di sini sudah mulai terjadi destruksi dari larva tiganya di jaringan subcutaneus. Nah, apalagi yang terjadi dalam respon imun alamiah itu adanya aktivasi dari sel mas ya, sehingga menyebabkan degranulasi ya, degranulasi dari cacingnya itu tadi ya. Jadi apabila dia terjadi mekanisme penghindaran imun juga di sini, maka dia akan memfasilitasi dari kebertahanan hidup dari larvanya itu dengan mekanisme ini ya. Jadi kemokin, CCL17, kemudian dia akan terhindar juga dari aktivasi sel mas. Nah, kemudian selain itu ternyata juga larva 3 dalam dia menghindari dari sistem imun ya. Mekanismenya lagi selain tadi apa Dek yang pertama? Evasinya apa tadi yang pertama?
Yang konkomitan tadi, ada yang masih ingat slide sebelumnya? Ayo. Tadi ada mekanisme apa untuk penghindaran sistem imunnya? Yang T helper 1 sama ya supresi, betul. T helper 1 dan T helper 2 mengalami supresi yang pertama. Nah, yang kedua ini ya, ya. Jadi dia mendownregulate sel Langerhans atau sel dendritik di dalam kulit ya. Sel Langerhans itu letaknya ada di sel dendritik di dalam kulit ya. Dan fungsi dari sel dendritik atau sel Langerhans itu adalah mengaktifasi sel T CD4 ya. Jadi ini jadi tadi untuk mekanisme evasinya dengan cara mendownregulasi sel Langerhans yang fungsinya itu ternyata untuk mengaktifasi sel T CD4 sehingga dia tidak aktif ya. Ini termasuk imunitas seluler ya. Kemudian ini selain aktivasi dari kulit juga ya, untuk innate immune response ternyata dia juga bisa untuk mengaktifkan sel B juga pada akhirnya untuk sistem imun adaptifnya ya. Jadi bentuknya adalah berupa antibodi jadi ya. Oke. Nah, ini nanti bisa dibaca lebih detail ya. Jadi imunitas alamiah itu tadi ya ada dendritic cell ya, kemudian ada toll-like reseptor ya. Kemudian nanti kita juga mengenal adanya granulosit dan juga di sini nantinya apabila kita sudah sampai pada aktivasi dari sistem imun yang adaptif, maka kemudian dia akan mengaktifasi IgE ya. Jadi kalau IgE itu memang antibodi yang spesifik untuk cacing ya, untuk helmin ya. Nah, natural killer juga nanti akan berperan di sini. Kemudian juga ada mononuklear cell, jadi adanya aktivasi dari sel NK yang kemudian akan memicu pelepasan dari interferon dan juga TNF ya. Nah, ini akan mengaktifkan sel NK dengan PBMC. Oke. Sama seperti tadi ya, Dik ya. Jadi untuk mekanisme evasi tadi bisa kita lihat dalam skemanya di sini ya. Kalau tadi kalian juga bilang sepakat tentang bisa menekan sel Langerhans, memang di sini apabila sel Langerhans itu ditekan, maka dia tidak bisa mengaktifkan sel T CD4 ya. Ini untuk membantu menghafalkan kalian ya dalam bagaimana untuk mekanisme evasinya. Tetapi apabila terjadi respon imun protektif ya, maka pada bagian yang adaptif ini akan menginduksi kompleks antigen dan juga imunoglobulin E. Jadi bisa terikat seperti ini ya. Kemudian dia akan mengaktifkan eosinofil dan juga basofil yang kemudian akan melepaskan interleukin 4 dan histamin sehingga akan menyebabkan kematian dari larva 3. Begitu. Kalau tidak ya ini tadi dengan sel Langerhans, satu lagi juga dengan peningkatan permeabilitas vaskuler juga bisa menyebabkan pelepasan dari sitokin untuk meningkatkan daya tahan hidup dari larva 3. Jadi ada 3 ya. Jadi tadi yang T helper 1 2 dia disupresi, kemudian ada yang sel Langerhans ditekan sehingga dia tidak memproduksi sel TCD4, kemudian juga ada dengan peningkatan vascular permeability. Begitu ya. Oke. Nah, ini sekilas tentang imunitas adaptif. Jadi memang terkait dengan respon T helper 2. Ini adalah yang memiliki proteksi tadi ya, kaitannya tadi yang kemudian ditekan tadi ya. Jadi T helper 2 memang sangat berperan dalam filaria. Kemudian juga T helper 1 ini juga dia akan menghambat respon pro-inflammatory yang akan mengurangi survival dari nematoda yang dewasa. Dan kalau T helper 1 dan T helper 2 itu mereka berkolaborasi ya, ternyata dia bisa untuk mengurangi kemunculan dari larva 3 ini dan juga bentuk dewasa dan juga proses reproduksinya ya. Oke. Nah, ini lain-lain terkait dengan 14 spesies ya yang masuk dalam trematoda ya, sama ya mekanisme imunnya. Ini juga untuk
cestoda ya, trematoda, cestoda, nematoda, macam-macam cacing aja untuk kalian tahu variasinya ya, cacing-cacingnya. Jadi ini tadi ya, Taenia itu ada Saginata, Solium ya. Kalau Solium itu di babi, biasanya kalau Saginata itu di sapi. Nah, mudah mengingatnya. Nah, kemudian respon imun yang di cacing tadi memang tidak hanya terbatas pada intestin ya, ini sekedar ngulang, tapi juga bisa ada di paru-paru ya. Jadi tadi misalnya melewati kulit, kemudian jika sudah melewati kulit nanti bisa di paru-paru, juga bisa di usus juga. Ini sekedar rangkuman saja ya untuk respon imun yang berkaitan dengan Helmin tadi ya, sel-selnya bisa kalian cek lagi nanti di sini. Imun evasionnya yang tadi sudah saya sampaikan ya, jadi ini lebih detail lagi ya. Jadi selain tadi yang sudah saya sampaikan, nanti ini juga ada terkait dengan mekanisme ADCC ya, antibody dependent cytotoxicity ya. Kemudian fungsi dari imunoglobulin yang kelas IgG4 dia ternyata bisa melawan dengan IgE ya untuk berkompetisi pada reseptornya ya, pada reseptornya. Ini kemudian dia akan menyebabkan ligasi ya, ligasi di bagian IgE-nya sehingga stimulasi dengan interleukin 10 dapat menekan dari respon imunnya ya. Jadi ini banyak sekali mekanisme yang lain yang bisa nanti kalian cek juga ya. Oke, kemudian untuk respon imun yang apikompleksa ya, apikompleksa ini karena waktu kita cuma 1 jam ya. Jadi untuk apikompleksa ini epidemiologinya ya dia memang tadi yang sudah saya sampaikan apikompleksa tadi contohnya seperti Toxoplasma gondii, kemudian juga ada malaria ya. Dan di sini yang spesifik yang akan kita bahas ini terkait dengan malaria. Karena memang secara global di Indonesia kita masih ada 5 ya. Apa aja yang ada pernah tahu Plasmodium itu apa saja? Falciparum, Vivax, betul. Ada lagi? Mungkin ada yang dari daerah timur Indonesia ada? Ada yang dari Sumatera atau dari daerah Nusa Tenggara mungkin? Hah? Itu juga daerah endemis malaria juga ya, juga di Papua itu ada Plasmodium malaria, Vivax, Falciparum, oval ya. Kemudian juga sekarang yang Plasmodium yang ada di hewan yang kemudian dia juga bertransmisi ke manusia yang disebut dengan Plasmodium knowlesi itu juga mulai menginfeksi manusia. Ada yang pernah kenal istilah zoonosis, Dek? Apa zoonosis? Tahu, Dek? Enggak, oke, enggak apa-apa. Pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Alhamdulillah pernah dengar ya minimal. Zoonosis itu jadi penyakit yang dia awalnya menginfeksi hewan, kemudian dia bisa menjadi menginfeksi manusia. Ya, betul. Ya, contohnya apa, Dek? Betul, antrak. Ada yang dari Gunung Kidul? Banyak, banyak ya, Dek ya. Jadi kemarin mungkin ada kasus yang sempat merebak ya, sempat heboh itu antrak itu juga termasuk dalam penyakit zoonosis ya, zoonosis termasuk juga Plasmodium knowlesi tadi yang saya sampaikan ya. Oke. Nah, kalau kalian kenal kan dia memang ada stadium yang di hati, juga ada stadium yang di dalam eritrosit atau di dalam sel darah merah yang di tubuh manusia. Juga ada yang di stadium yang ada di nyamuk ya. Nah, itu memang ada 2 hospes ya kalau untuk Plasmodium itu sendiri ya. Jadi untuk sekedar merefresh biar kalian tahu mekanismenya dia masuk ke dalam tubuh manusia seperti apa. Jadi pada saat dia menggigit manusia, itu dia akan menginjeksikan yang namanya sporozoid ya. Sporozoid itu dia akan menginvasi yang namanya hepatosit. Hepatosit apa sih? Sel-sel di hepar ya, sel-sel di hepar ya. Kemudian di dalam hepar itu ada juga yang dia
menjadi bentuk yang dorman. Dorman itu kalau kita kenal itu di Plasmodium vivax. Kalian juga ada yang dorman kayak ini sekarang? Dorman apa sih? Tidur ya? Ya, tidur. Ada beberapa yang dorman ini kayaknya. Nah, terus kemudian setelah dia matang ya, setelah dia matang ya untuk sporozoid itu, kemudian dia akan burst ya. Burst itu dia istilahnya akan meledak gitu ya, Dek ya. Meledak, burst gitu. Akhirnya dia akan menginfeksi yang namanya eritrosit ya. Nah, sporozoid yang meledak tadi ya atau yang bursty tadi yang namanya merozoid itu akan kemudian menginfeksi eritrosit ya. Kemudian di dalam eritrosit dia akan mengalami maturasi, ada step-stepnya, dan pada akhirnya setelah 2 sampai 3 siklus dia akan ada sebagian yang menjadi stadium gametosit ya. Gametosit. Nah, gametosit inilah yang dia ada jantan dan betina akhirnya kawin, dia bisa sedot lagi oleh nyamuk, muter lagi ya, dia bisa menggigit orang lagi ya. Kalau yang infektif itu yang betina apa yang jantan? Betina. Ya, betina selalu lebih toksik ya kalau di mana-mana. Oke. Toksik yang betina apa yang jantan, guys? Oke. Jantan, udah jantan. Kok yang cewek bilang jantan ya? Oke. Ini untuk Apikomplexa malaria. Jadi tadi ini ada ya. Ini secara garis besarnya saja untuk respon imunnya. Jadi di dalam sel hepatosit ini akan memicu yang namanya interferon gamma, kemudian dia akan menginduksi yang namanya sel gamma delta T ya, kemudian juga sel T sitotoksik CD8 ya, kemudian sel NK. Nah, kemudian di sini aktivasinya lagi ya, kalau dari bawah itu dari makrofag dendritic cell, kemudian dia akan menginduksi interleukin 12 yang kemudian akan mengaktifkan sel TCD8, sel NK, sel T gamma delta, kemudian dia akan memicu interferon gamma ya. Di interferon gamma ini sendiri dia akan menginduksi yang namanya sel TCD4 ya. Sel TCD4 ini ada banyak macamnya ternyata ya. Tidak hanya sel TCD4 itu sendiri atau TH0 ya, TH0, tetapi dia juga ada T helper 1, T regulasi dan juga T helper 2. T-reg itu T regulasi ya. Nah, dari sini ya T regulasi itu juga salah satunya yang kita kenal, yang paling terkenal itu adalah interleukin 10 ya. Dia akan meregulasi apabila T helper 1-nya terlalu tinggi atau T helper 2-nya terlalu tinggi, maka dia akan menyeimbangkan ya, menyeimbangkan. Nah, dengan adanya itu kemudian ini akan menstimulasi sel beta, akhirnya sel plasma akan aktif dan akan menginduksi makrofag sehingga terjadi opsonisasi fagositosis. Nah, seperti itu kira-kira prosesnya. Bisa dicek lagi. Kemudian untuk sistem imun yang alamiahnya juga ini bisa terkait dengan sel dendritik ya. Jadi sel dendritik di dalam splen ya, karena kita tahu bahwa kadang kalau malaria itu sudah parah ya Dek ya, dia bisa menyebabkan splenomegali ya atau pembesaran pada splen. Tidak hanya hepat. Kalau hepat tadi kita sudah cek ya, gitu ya caranya, dia bisa menyebabkan inflamasi. Kalau untuk splen ya, jadi di sini bisa terjadi endositosis parasit ya. Kalian sudah kenal ada molekul MHC ya. MHC kemudian dia akan mempresentasikan parasitnya ke dalam sel TCD4 ya. Kemudian akan menginduksi interferon gamma dan TNF alfa sehingga akan menstimulasi juga fagositosis dari makrofag ya. Nah, di sini bisa menyebabkan kematian dari parasitnya itu sendiri. Oke. Nah, kemudian untuk detailnya dari mekanisme efektor alamiah nanti bisa kalian cek juga di sini ya. Jadi respon imun alamiah itu ada kita kenal baik itu di stadium hati, stadium eritrosit, juga di dalam nanti di nyamuknya sendiri juga dia ada mekanisme imunnya ya. Jadi di sini yang terlibat itu adalah sekresi interferon gamma, natular killer dan juga sel NKT. Kemudian di sini interferon gamma akan mempromosikan produksi dari interleukin 12 dan interleukin 18. Dan kemudian dia akan meningkatkan aktivasi dari sel NK
ya, meningkatkan aktivasi dari sel NK. Dan di sini untuk respon imun efektif untuk melawan stadium hepar itu bergantung pada ini tadi ya, kapasitas dia untuk melisiskan dari parasitnya tadi, yang fungsinya itu akan diperankan oleh tadi ya Dek ya, ada sel NK, kemudian juga NKT sel dan juga interferon gamma. Jadi ini yang berperan dalam mekanisme efektor alamiah ada 3 sel ini ya Dek ya, besok kalau keluar ya. Jadi ada interferon gamma, sel NK sama sel NKT. Nah, kalau ini yang di stadium eritrosit aseksual ini ada beberapa ya, Dek ya. Ada makrofag, granulosit, sel NK, sel gamma delta. Ini masing-masing mempunyai peranan dalam saling menstimuli ya. Jadi menstimuli berbagai macam interleukin yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi ini saling istilahnya konkomitan itu ya, Dek ya, kerjanya ya. Kalau untuk di intrahepatik ya, stadium di hepar lagi, ini yang berperan paling banyak adalah imunitas dari sel T, terutama dari sel T CD4 ya. Dia akan menginduksi imunitas perlindungan terhadap infeksi, kemudian juga sel TCD8 dan interferon gamma, yang dia juga merupakan respon imun yang sangat efektif di stadium intrahepatik ya. Jadi ada 3 ya Dek ya, sel TCD4, sel TCD8 dan juga interferon. Itu yang kemudian dia berperan dalam stadium intrahepatik ya. Oke. Nah, ini sama dilanjutkan untuk yang innate, kemudian untuk imunitas yang adaptif, ini ada yang disebut dengan antisporozoid antibody ya. Jadi ini akan istilahnya dia akan menekan mobilisasi dari sporozoid ya, ekstraselular sporozoid yang masuk di dalam tubuh kita. Dia akan berusaha untuk mematikan ya, atau mendeposit. Jadi dia bisa mencegah invasi dari sporozoidnya. Kemudian untuk yang adaptif, tetapi untuk yang erythrocyte cycle ya, aseksual, ini sama ya. Jadi mekanismenya dia akan mengaktifkan sel TCD4 juga, dan kemudian sel TCD4 bersama dengan T helper 2, dia kemudian akan berkolaborasi dengan antibodi untuk memproduksi dari sel B untuk memproduksi antibodi. Jadi sel TCD4 kemudian dengan T helper 2 akan menginduksi sel B untuk menghasilkan antibodi. Kira-kira ringkas prosesnya seperti itu. Ya, nanti bisa dibaca lagi ya. Nah, kemudian ini dari mekanisme pelindungan dari antibodi terhadap stadium eritrosit malaria. Jadi misalnya kalau kita kenal di dalam merozoit itu kan ada yang namanya antigen MSP1, MSP2, MSP3 dan AMA. Nah, dari antigen-antigen yang dimiliki oleh masing-masing stadium dari malaria ini ya, baik itu yang merozoit, kemudian juga gametosit ya. Ini dia cara-cara untuk menetralisirnya sudah dijelaskan di sini ya, bagaimana prosesnya ya. Jadi di sini ada yang mempengaruhi dari proses proteolitiknya ya, kemudian pencegahan dari semacam pembentukan selubung ya pada saat dia melakukan invasi. Nah, ini ada proses-prosesnya sendiri yang kemudian dia bisa menetralisasi dari antigen-antigen yang masuk di dalam tubuh kita ya. Nah, kalau untuk yang PFEMP itu dengan pencegahan sekuestrasi dari perlekatan ICAM dan VCAM dengan memblok domain yang berikatan dengan PFEMP ya. Jadi ada berbagai macam mekanismenya ya. Kemudian apabila seseorang sudah pernah terinfeksi dari satu jenis parasit ya, satu jenis parasit misalnya dia Plasmodium falciparum atau Plasmodium vivax dan lainnya, maka dia akan memiliki respon memori ya. Jadi dia ada memori di dalam tubuh kita sehingga apabila nanti terkena lagi, kita tidak membuat sistem imunitas yang baru lagi, tetapi dengan yang sama. Oke. Jadi di sini harapannya bisa memunculkan
sistem imun atau antibodi yang memang bertahan lama karena sifatnya itu adalah memori. Ini ya, long live plasma cell. Oke. Dan untuk imun evasionnya di malaria itu ada dengan modulasi respon sel T, kemudian juga ada yang modulasi dari antigen atau kita sebut juga dengan antigenic variation. Jadi variasinya itu dia akan berubah berulang-ulang dengan menggunakan antigen permukaan yang ada di permukaan dari merozoitnya ya. Kita kenal tadi yaitu PFEMP-nya, dia akan memiliki variasi yang banyak sehingga dia bisa menghindar dari sistem imun di tubuh kita. Ya, kalau ini yang pertama ya untuk imun evasionnya dengan memodulasi respon dari sel T ya. Jadi di sini bahwa malaria parasit itu bisa menekan respon sel T, yaitu dia akan istilahnya akan menghambat mekanisme pembersihan dari parasit ya. Jadi dia akan menghambat kemampuan dari sel dendritik di dalam tubuh manusia itu untuk merespon terhadap sel darah merah yang terinfeksi ya. Kemudian di sini jadi apabila kita terjadi infeksi malaria akut di anak-anak, ini juga akan berkaitan dengan penghilangan ekspresi dari beberapa macam sel imun, contohnya dendritic cell ya. Jadi memang mekanisme penghindarannya ada berbagai macam ya di sini. Kemudian yang ini ya dengan antigenic variation yang tadi saya sempat singgung sedikit. Jadi memang di sini ada 60 varian ya Dik ya. Jadi bayangkan untuk menghindari dari parasit malaria itu ternyata setiap spesies itu dia memiliki variasi sendiri bahkan sampai 60. Jadi kalau di dalam sistem imun tubuh kita sudah mengenal satu varian, ternyata apabila terinfeksi dengan varian yang lain, dia bisa menghindar dari sistem imun tersebut yang ada di dalam molekul PFEMP ya. Nah, jadi ini ya, several variant can be expressed di dalam populasi dari parasit ya. Jadi untuk pembersihan dari masing-masing varian itu dia mengikuti dari respon antibodi untuk spesifik dari variannya itu ya. Jadi kalau terinfeksi oleh varian berbeda maka antibodinya juga tentunya akan berbeda lagi gitu ya. Jadi itu yang sampai saat ini masih juga menjadi permasalahan untuk pembuatan vaksin di malaria juga ya. Oke. Nah, ini ringkasan saja ya terkait tadi yang sudah saya sampaikan untuk mekanisme penghindarannya dari parasit malaria. Ini ada yang di nyamuk ya dengan peran dari FH dan FHL. Kemudian kalau di human broad stage tadi ya tentunya ada peran dari berbagai macam sel imun, dia misalnya dengan berbagai macam bentuk vascular obstruction, kemudian pada akhirnya jika terjadi obstruksi vaskuler maka akan meningkatkan kemungkinan terjadinya malaria berat dan kemudian sepsis yang meningkat juga. Nah, ini mekanismenya di dalam tubuh apabila banyak sekali eritrosit yang terinfeksi, dia akan membentuk yang namanya rosetting ya. Rosetting itu dia akan menggerombol di sini dan pada akhirnya dia akan menempel di pembuluh darah. Kalau sudah menempel banyak seperti ini, akibatnya akan apa? Kalau banyak menempel di pembuluh darah, akibatnya akan apa? Apa, Dek? Ya, bisa. Atau aterosklerosis itu istilah sebelumnya lagi, sebelum terjadi aterosklerosis itu terjadinya oklusi atau sumbatan ya. Ya, sumbatan di dalam pembuluh darah sehingga dia akan menyebabkan infark ya, infark di tisu. Pada akhirnya kalau kita tekanan darahnya masih terus ada di situ akan menyebabkan hemorrhage ya atau perdarahan. Gitu. Oke, ini juga ringkasan terkait dengan respon imun seluler untuk toksoplasma secara sekilas saja ya. Jadi ini ada aktivasi dari interleukin 12, kemudian akan mengaktifkan sel NK, kemudian juga ada aktivasi dari T helper 1 CD4 dan juga aktivasi dari sel TCD8 sehingga dia pada akhirnya akan meningkatkan peran dari monosit dengan mengaktifkan nitrik oksid, superoksid dismutase juga dan juga mekanisme autofagi di dalam toksoplasmanya. Oke, ya mungkin kira-kira seperti itu ya dia untuk
kuliah imunologi parasit, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan dulu sebelum lanjut yang kuliah selanjutnya? Ada? Oke, kalau misalnya belum ada, nanti bisa disusulkan ya, kalau via Kosema atau siapa yang belum puas terhadap kuliah ini bisa menanyakan langsung ke saya. Oke, saya tutup dulu untuk kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.